Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi awjaba syiyama lil mu'minin. Salatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin tahirin, amma ba'd. Faqad Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Sadaqallahu sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali oleh Allah dengan bulan yang penuh kemuliaan, keagungan dan kebesarannya, yang kedatangannya amat dirindukan oleh umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiada lain adalah bulan suci Ramadan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, firman yang Al-Fakir sampaikan amatlah singkat, namun mengandung makna yang amat dalam, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Seandainya umatku bertanya, hambaku bertanya tentang aku, sebenarnya aku adalah dekat, kata Allah. Bagaimana kedekatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala? Yaitu harus mematuhi seruannya, mematuhi panggilan daripada Allah Subhanahu wa taala. Seperti pada malam hari ini, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menghidupkan malam-malam bulan Ramadan, ini panggilan pertama, yang menghidupkan bulan Ramadan dengan aktivitas ibadah, yaitu dengan membaca Quran, zikir, tasbih, apa saja yang berkaitan ibadah, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dengan penuh keimanan, maka Allah akan ampunkan semua dosa, baik orang tuanya yang dipanggil oleh Allah maupun kita yang orang tua kita yang masih diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak mudah memenuhi seluruh panggilan Allah ini. Menghidupkan bulan suci Ramadan dengan bacaan Quran, Pak. Dengan aktivitas ibadah yang sering kita lakukan, ya sedekah, ya sholat malam, ya berinfak, ya berzikir, itu aktivitas ibadah di malam bulan suci Ramadan. Yang kedua, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kalau tadi barang siapa yang menghidupkan bulan suci Ramadan, kalau yang kedua barang siapa yang melakukan amal ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Loh, Pak, beda.
Fadilah yang kemarin ibu laksanakan, bapak laksanakan kemarin. Barang siapa yang melakukan amal saum di bulan suci Ramadan pada hari yang pertama, Allah akan ampunkan dosa-dosa orang tua kita, kedua dosa orang tua kita yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu ya Allah. Makanya ini bulan yang penuh keagungan, kemuliaan dan kebesarannya. Bukan saya yang mengatakan, baginda Nabi besar langsung yang bersabda, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannau an takuna kullaha Ramadan." Seandainya umatku tahu tentang keutamaan, keistimewaan, kebesaran bulan suci Ramadan, niscaya mereka berharap 1 bulan 1 tahun penuh adalah bulan suci Ramadan. Saking mulianya, saking besarnya, saking agungnya bulan suci Ramadan. Dibandingkan dengan yang bulan yang lain. Di dalam hukum hijriyah, tanggal-tanggalan hijriyah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan ibadah yang wajib di bulan-bulan yang lain ya, itu sama nilainya. Amalan yang sunnah dihitung adalah sunnah di bulan yang lain, tapi di bulan suci Ramadan, ya ayyuhan nas qad anzalakum syahrun azim wa syarru mubarak. Wahai manusia, akan datang kepada kalian salah satu bulan yang penuh kebesaran, keagungan dan kemuliaannya. Kalau kalian melakukan amal kebajikan yang berkaitan dengan hukum ibadah yang wajib, Allah akan lipat gandakan hingga 700 kali. Amin ya robbal. Dan barang siapa yang melakukan amalan yang sunnah, kata Nabi, akan dibalas bagaikan orang itu melaksanakan ibadah yang wajib. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seruan ini yang Al-Fakir sampaikan, langkah yang utama adalah keimanan. Tujuan akhir adalah ketakwaan. Karena di situ Allah menjelaskan kepada kita, asiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah orang mengira, adakah orang menyangka mereka akan dibiarkan beriman kepada Allah, wa hum la yuftanun, padahal iman itu belum kami uji terlebih dahulu. Maka aku beriman harus diuji. Kalau belum diuji dari tingkatan ibadah kepada Allah, baik yang berupa yang wajib, yang sunnah, kita tidak mampu memenuhi seruan daripada Allah, maka belum imannya dikatakan sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena iman itu kurang satu aja Pak, kurang sempurna. Al-aminu aqdum bi qalbi wa qawlum bil lisan wa amalu bil arkan. Tanda-tanda orang yang beriman, al-aminu bi qalbi, yakin dalam hati, enggak yakin aja. Orang mau dapat rezeki ya bekerja dulu, enggak ada bim salabim ada gadabra, enggak ada. Bagaimana tuh hebatnya orang itu beribadah tanpa ikhtiar, tanpa doa, nggak ada. Yakin. Wa qalbin al-aminu aqdum bi qalbi wa qaulun bil lisan, dengan lisannya diucapkannya. Kalau dalam bahasa kita disebut dengan syahadatnya. Wa amalu bil arkan, dengan segala kekuatan yang ada dalam diri kita. Ini lambang kurang satu, hanya yakin. Wa qaulu bil lisan wa amalu bil arkan, kurang sempurna imannya. Maka ibadah Ramadan ini Pak, puasa Ramadan ini, walaupun diakhiri dengan la'allakum tattaqun, apa tafsirnya? Mudah-mudahan enggak mudah orang lulus dengan mudah di dalam melaksanakan ibadah saum, enggak mudah.
Karena di situ ada An-Nasir yang mengatakan kamin shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'a atos. Berapa banyak orang yang melaksanakan ibadah saum hanya dapat lapar dan haus dahaga saja. Dari pagi mah tahan lapar. Ya. Dari pagi mah tahan haus. Mengendalikan diri ini dari hawa nafsu yang sulit. Bagaimana orang yang agar bisa mendapatkan daripada gelar la'allakum tattaqun, jaga, pelihara hal-hal yang dapat membatalkan pahala puasa. Ibu-ibu ngomongin orang bertemu, wah itu ya batal enggak bu? Enggak. Bapak jelek, oh Ustaz Suyadi kacamatanya tebel. Enggak, puasanya orang batal. Yang batal pahalanya. Pahalanya yang batal percuma. Dari pagi nahan lapar, nahan aus, tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya, ibadah kita kurang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tahun ini saudara-saudara kita banyak yang tidak dipertemukan kembali oleh bulan suci Ramadan. Beruntunglah kita yang masih dipertemukan oleh Allah. Anggaplah ini Ramadan terakhir, karena gak ada jaminan dari Allah kita akan dipertemukan kembali tahun yang akan datang. Gak ada jaminan. Kecenderungan kita baru merasakan suatu nikmat kalau dia sudah berkurang, bahkan hilang sama sekali dalam diri kita. Kita baru merasa pentingnya sehat kalau udah jatuh sakit, Bu. Kita baru merasakan pentingnya harta kalau sudah bangkrut, lupa beramal. Kita baru merasakan pentingnya ibadah kalau malaikat Ijrail akan menjemput, baru ingat, ya Allah, wa man akhirtani ila ajalin qarib. Kalau bisa engkau pertemukan kembali tahun yang akan datang. Semacam itu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kata anak muda dalam lagunya, terlambat sudah kau katakan padaku. Udah terlambat udah. Mumpung masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala malam ini, yang pertama, hidupkan bulan-bulan suci Ramadan dengan aktivitas ibadah. Yang salah penafsiran, Pak, kalau orang daripada ngomongin orang kan tidur terus, ya. Apa ibadahnya sesak tapi nggak dapat apa-apa. Orang yang tidur terus dinilai ibadah oleh Allah. Malam bacaan Quran, tadarus Al-Quran, sholat malam, dia tidur kelelahan, dinilai ibadah. Bangun subuh tidur, bangun zuhur tidur, bangun asar tidur, bagaimana dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Nggak ada. Maka pergunakan kesempatan yang mulia ini di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yang terakhir, kepada para pengurus DKM beserta jajarannya, kepala wilayah Bapak RW beserta jajarannya, Bapak RT 1, RT 2 dengan RT 3, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan wilayah kampung baru ini senantiasa diberikan keberkahan dalam hidupnya, keberkahan dalam rezekinya, dan lingkungannya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, mari kita kirimkan suratul Fatihah kepada keluarga kita, orang tua kita yang masih diberikan kehidupan. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang tua kita yang telah dipanggil oleh Allah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan selama hidupnya amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diampunkan segala kesalahannya, dan ditempatkan di hadapan Allah dengan sebaik-baiknya. Allah hadina khaliqul linatis salahah wa idan nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyidillahi lamul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.